Hai, nama saya Selinda Agustina. Saya akan menjelaskan apa itu pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Lalu, bagaimana cara melakukan transaksi di pasar modal? Bursa Efek Indonesia mempertemukan penjual dan pembeli efek yang baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Bursa Efek Indonesia juga berfungsi untuk menjaga kontinuitas pasar dan menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Selanjutnya, struktur pasar modal Indonesia. Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang terdapat Bursa Efek Indonesia, Lembaga Clearing dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Di dalamnya juga terdapat perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, pemodal, emiten, perusahaan publik, dan reksadana. Selanjutnya, apa saja yang termasuk dalam instrumen pasar modal? Yang pertama adalah efek. Efek adalah surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, rights, dan tiap derivatif dari efek yang ditetapkan oleh Bapepam. Selanjutnya, apa perbedaan saham biasa dengan saham preferen? Saham biasa dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba, dan kemungkinan kenaikan harga saham lebih cepat. Sedangkan saham preferen memiliki hak lebih dahulu untuk memperoleh laba, dan kenaikan harga sahamnya lebih lambat. Jenis-jenis common stock. Yang pertama, ada saham unggul atau blue chip, saham yang diterbitkan perusahaan besar dan unggul. Yang kedua, ada growth stock, saham dari perusahaan yang agresif, orientasi riset, dan ekspansif. Yang ketiga, ada emerging growth stock, saham dari perusahaan yang relatif lebih kecil dengan daya tahan kuat. Yang keempat, ada income stock, saham yang membayar dividen melebihi jumlah rata-rata pendapatan. Yang kelima, ada cyclical stock, saham perusahaan yang keuntungannya berfluktuasi dan sangat dipengaruhi siklus usaha. Yang keenam, ada defensive stock, saham perusahaan yang dapat bertahan dan tetap stabil pada periode tidak menentu dan resesi. Yang ketujuh, ada speculative stock, biasa diperdagangkan di bursa efek dan tidak ada kepastiannya. Setelah saham, selanjutnya, apa itu obligasi? Obligasi atau bonds merupakan bukti utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji pembayaran bunga atau lainnya, serta pelunasan pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Kemudian, jenis-jenis obligasi. Yang pertama, ada obligasi bunga tetap atau fixed rate bond, obligasi yang memberikan bunga tetap sampai jatuh tempo pelunasan. Yang kedua, obligasi bunga mengambang atau floating rate bond, adalah obligasi dengan pembayaran bunga yang tidak tetap. Selanjutnya yang ketiga, obligasi tanpa bunga atau zero coupon bond, obligasi yang tidak memberikan bunga secara berkala kepada pemilik. Yang keempat, perpetual bond, obligasi yang tidak memiliki jatuh tempo pembayaran bunga secara periodik selama perusahaan tetap beroperasi. Yang kelima, obligasi konversi. Obligasi disertai hak untuk ditukarkan dengan perusahaan penerbit dalam jangka waktu tertentu. Yang keenam, foreign bond, obligasi diterbitkan dalam mata uang suatu negara dan diperjualbelikan di luar negara si penerbit. Kemudian, apa saja strategi investasi di pasar modal? Yang pertama, mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Yang kedua, membeli di pasar perdana dan menjual pada saat dicatat di bursa. Yang ketiga, beli dan simpan. Yang keempat, strategi berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain. Dan yang kelima, konsentrasi pada industri tertentu. Selanjutnya yang harus diketahui adalah resiko investasi di pasar modal. Yang pertama, ada resiko daya beli atau resiko inflasi. Resiko yang diambil oleh investor saat memegang uang tunai atau berinvestasi pada aset yang tidak terkait dengan inflasi. Yang kedua, ada resiko suku bunga adalah resiko timbul karena nilai relatif aktiva berbunga seperti pinjaman atau obligasi akan memburuk karena peningkatan suku bunga. Yang ketiga, resiko pasar atau fluktuasi, naik turunnya nilai aktiva bersih yang disebabkan oleh perubahan sentimen pasar keuangan. Yang keempat, resiko likuiditas adalah resiko yang muncul akibat kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima, ada resiko politik, didasarkan pada kondisi perpolitikan negara, dan masih ada kaitannya dengan perubahan ketentuan perundang-undangan yang membuat pendapatan menurun. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai berinvestasi di pasar modal. Terima kasih sudah menonton dan semoga videonya bermanfaat.